Iya, Jelas. Ustadz, kedengaran. Oke, nah, Mumtaz. Uh, Alan, kalau ada yakni kama qultu fi usbu ilmadi, alaikum anduzid rakman amama asma'ikum binaan ala firkatikum fi sekolah. Jadi tolong ditambahkan angka di depan namanya masing-masing sesuai dengan grup yang ada di sekolah. Jadi bukan angka sembarang ya, tapi sesuai dengan kelompok di sekolah ya. Sebab kami tahu. Kalau ada yang tidak ubah, berarti kita anggap ini jangan-jangan belum hadir. Ya, ini masih banyak yang belum ubah ya, Jafir, Suci, Nur Pitasari, ya, Nur Hisra, Asman. Jadi harus itu ya, karena kalau Anda tidak ubah seakan-akan Anda tidak mendengar. 6. Maksudnya fi madah bentuk dan metode pembelajaran. Jadi kita masih di metode bentuk dan metode pembelajaran. Tapi sekarang ini kita akan berpindah ke metode pembelajaran. Kama tarona fi syasa, ya seperti Anda lihat di layar, idza dakhaltum fi huna fi usbu'il madi indakum video wa aidan indakum masro at-talim ya. Ini rencana pelaksanaan pembelajaran, tapi ini adalah contoh untuk pendidikan dasar dan menengah. Jadi ini contoh pendidikan dasar dan menengah ya. Sebentar. Istana Soya. Ya. Jadi ini adalah contoh rencana pelaksanaan pembelajaran ya, ini. Tapi yang kita tampilkan ini, yang rencana pelaksanaan pembelajarannya ini adalah untuk pendidikan dasar dan menengah, SMA, SMP. Ini modelnya, ini lanjutannya dari yang pertama, kemudian yang ini contoh skenario pembelajaran di pendidikan tinggi. Ya, jadi kalau kita di Unhas seperti ini. Nah, kalau Anda perhatikan, jadi ingat ya di kepala kalian, kita ini berada di kolom 5 dan 6, ya kolom metode dan bentuk pembelajaran. Tapi kalau di SMA, SMP, begini modelnya dia ya. Mereka ada tema ini, kemudian di sini ada kompetensi dasar hasil belajar, seperti ini mereka ya. Kalau di SMA, jadi kalau Anda bisa membuat seperti ini untuk di SMA, ini pertemuan satu seperti ini, ada aktivitasnya ya seperti ini. Kemudian di sini ada salam pembuka, ada scan settingnya, ada aktivitasnya. Ini ada prosedurnya seperti ini ya. Ini. Kemudian di sini ada aktivitasnya, ada ranah yang dinilai. Kemudian nah ini kita juga ada ini ada indikator aktivitas, indikator penilaian. Mereka seperti ini ya di SMA itu ya. Nah, sama saja dengan yang kedua ini modelnya seperti ini. Ya, ini untuk lanjutannya yang tadi ya. Tapi ini tentang fi'il madi mufradat. Ya, jadi ini adalah kelas kalau mereka di SD ini contohnya ya. Seperti ini. Jadi tapi kalau kita di SMA di perguruan pendidikan tinggi seperti ini modelnya. Jadi misalnya ini 90 menit materinya metode dan pembelajaran, maka seperti ini modelnya. Kalau kita di pendidikan tinggi. Nah, Anda bisa bedakan di sini tidak ada penilaian.
tidak ada kolom penilaian seperti yang ada di ini, di RPP-nya yang sekolah dasar, SMP atau SMA ya. Di sini kan mereka ada. Kenapa di pendidikan tinggi tidak ada itu? Karena kita sudah punya kolom sendiri yang namanya sub CPMK. Jadi ada beberapa istilah yang berbeda di pendidikan tinggi dengan pendidikan dasar dan menengah, ya. Kalau mereka punya namanya kompetensi dasar hasil belajar, seperti ini mereka. Nah, ini yang kita katakan dengan capaian pembelajaran sub CPMK kalau di pendidikan tinggi, ya. Jadi mereka seperti ini modelnya. Mereka tidak punya tabel rencana pembelajaran yang seperti kita yang kita pelajari di sini, ya. Tapi saya kasih contohkan bahwa mereka begini melaksanakan pembelajarannya mereka. Jadi setiap mereka ini harus membuat sebanyak kalau satu semester sama dengan kita 16 kali. Jadi mereka membuat RPP, kalau mereka namanya RPP, kalau kita kan RPS. Jadi mereka itu harus membuat RPP 16 seperti ini yang harus dibuat setiap pelajaran ya. Jadi mereka nah, ini nanti kalian di tugas proyek terakhir itu harus menentukan audiensnya. Kalau Anda memilih SD, SMP, SMA, maka RPP yang Anda buat seperti ini. Tapi kalau pendidikan tinggi, maka RPP yang dibuat, SPP yang dibuat seperti ini. Skenario pelaksanaan pembelajaran, namanya kita SPP. Kalau di pendidikan namanya RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Kenapa mereka mengatakan rencana pelaksanaan pembelajaran? Rupanya sudah include dengan RPS mereka. Ya, jadi ini adalah SPP kalau pendidikan tinggi. Jadi Anda bisa bedakan ya langkah-langkahnya seperti ini. Ada menitnya ini, langkah-langkahnya, fasilitatornya disebutkan seperti yang dibuat ini. Jadi Anda lihat bahwa ternyata di RPP itu ada namanya pendahuluan. Ya. Kemudian ada namanya kegiatan inti. Kemudian ada namanya penutup. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di bagian pendahuluan ini ya, di bagian pendahuluan itu, di sini penting sekali yang disebut dengan apersepsi, menarik perhatian peserta. Oke? Jadi, kalau di dalam teori, jadi kalau Anda lihat di bagian ini ya, ini kalau di pendidikan tinggi seperti ini ya. Nah, sama saja kalau di pendidikan dasar juga ini, mereka juga ada seperti begini. Alfasonnya atau di bagian pembukaan ada seperti ini. Ini namanya apersepsi. Oke, sebentar saya tunjukkan dulu ya. Jadi sekali lagi, kalau kita akan melaksanakan pengajaran, sudah implementasi, kita sudah punya rencana pembelajaran semester, kita sudah menentukan bentuk pembelajarannya, metode pembelajarannya, maka yang harus disusun adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Kalau di pendidikan dasar dan menengah. Kalau di pendidikan tinggi namanya skenario pelaksanaan pembelajaran. Jadi Anda menggunakan skenario, Anda menggunakan rencana. Ya, itu perlu kalian perhatikan dengan baik, jangan sampai keliru. Jadi beda urutannya sama, baik SPP, skenario pelaksanaan pembelajaran di perguruan tinggi, ataupun rencana pelaksanaan pembelajaran di pendidikan dasar dan menengah, itu sama-sama ada pendahuluannya, ya, kemudian ada prosesnya, dan ada pelaksanaannya, dan ada penutup. Jadi pendahuluan, pelaksanaan, penutup. Itu tiga yang selalu beriringan. Lalu bagaimana kita memulai pendahuluan? Nah, kalau mereka adanya alfason, apa itu untuk menarik perhatian peserta didik agar fokus mengikuti ini? Ya, sebentar, saya ambilkan dulu di mana ini. Ya, sebentar. Baik, saya tunjukkan SPP ya. Apa sudah dilihat?
Iya, Ustaz. Ya, jadi ketika kita rencana pembelajaran bahasa itu pasti kita seperti begini ya. Jadi proses pembelajaran itu mulai dari persiapan. Nah, persiapan itu sebenarnya yang panjang dibahas, yang panjang disiapkan. Kenapa di persiapan itu? Di situ kita bicara rencana pembelajaran semester. Di sini kita menyiapkan RPS, kemudian pendahuluan, ada proses dan penutup. Di bagian persiapan itu kita sudah harus punya RPS, ya. Jadi kita punya RPP atau SPP. RPP untuk rencana pelaksanaan pembelajaran untuk tingkat dasar menengah, pendidikan tinggi namanya skenario pelaksanaan pembelajaran. Baru kita revisi. Jadi kita akan punya seperti begini. Anda punya RPP kalau di SMP, SMA, SD, kalau di pendidikan tinggi seperti ini, dan ini persiapan ini selalu direvisi setiap saat, ya kan? Selalu direvisi setiap saat. Itulah sebabnya di pendidikan tinggi itu sekarang untuk sistem tadi yang kita lakukan, kita menggunakan namanya OB, Outcome Based Education. Ya, jadi seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwasanya yang dilihat itulah kemampuan akhir. Jadi baik di pendidikan dasar menengah atau pendidikan tinggi, setiap kita masuk kelas itu selalu kita bertanya kemampuan akhir apa yang akan diperoleh oleh peserta didik. Kita berbasis outcome sekarang, bukan berbasis output, tapi berbasis outcome. OB, Outcome Based Education. Apa bedanya? Apa bedanya output dengan outcome based education? Kalau dulu orang bicara apa yang akan saya ajarkan. Kalau mereka sudah mengajar, selesai sudah. Itu namanya output. Output. Persoalan peserta didik, paham atau tidak itu bukan urusan karena mereka fokus pada guru mengajar, bukan pada siswa belajar. Kalau OB itu fokus pada siswa belajar. Makanya outcome based education. Nah, ini adalah yang ada di dalam dalam dunia pendidikan internasional, ini yang menjadi joke. Jadi ceritanya ini yang di tengah ini yang tidak pakai topi. Jadi karena ini kartun, dianggap semuanya bisa bicara ya seperti manusia, namanya kartun. Jadi ini yang di tengah mengatakan I taught Stripe how to whistle. Saya mengajar Stripe, anjing ini namanya Stripe, bagaimana bersiul. Yang topi ini penasaran. Dia bilang, I don't hear him whistling. Saya tidak mendengar dia bersiul. Maksudnya si Stripe ini ya, si anjing ini kan. Yang ini ngelas, cari alasan. Saya bilang, I taught him. Saya mengajar dia. I didn't say he learned it. Ya, he learned it. Saya tidak mengatakan dia belajar. Jadi yang pertama ini, yang di tengah ini melaksanakan output. Sedangkan yang ini, dia ingin mencari outcomes. Jadi ini dua sudut pandang yang berbeda. Nah ini mencari hasil. Kalau kau mengajar dia, tentu dia bisa bersiul. Tapi ini dia bilang, saya tidak mengatakan dia belajar. Saya cuma mengatakan saya mengajar. Jadi dia fokus memberikan materi. Persoalan peserta didik paham atau tidak itu bukan urusan. Jadi ini adalah job internasional di mana-mana dijadikan pembukaan. Kalau kita ingin membedakan mana metode pembelajaran yang fokus pada guru, mana pembelajaran yang fokus pada siswa, ya. Itulah sebabnya di proses pembelajaran itu ada namanya pendahuluan, ada pelaksanaan dan penutup. Selalu ini yang tiga, ya. Selalu ini yang tiga. Ini sementara ambil di alur pembelajaran ke-9 ya, karena sekarang alur pembelajaran ke-9. Saya cuma lupa kasih masuk materinya ini. Nah, di bagian pendahuluan ada yang disebut dengan apersepsi. Ya, jadi ada apersepsi dalam pendahuluan. Apa itu apersepsi? Apersepsi itu adalah cara untuk menarik fokus perhatian siswa atau mahasiswa untuk belajar. Jadi ini contohnya begini. Jadi kalau kita punya zona alfa ya, jadi urutan-urutannya seperti ini kira-kira. Ya, jadi persepsi itu bagian dari pendahuluan seperti ini. Ya, sebentar saya akan tunjukkan bagaimana kita membuat persepsi ya. Ini seperti ini kan setting. Tapi persepsi itu banyak bentuknya ya, banyak sekali bentuknya, bisa macam-macam. Nah, contoh persepsi, misalnya ada teka-teki. Tapi persepsi seperti ini kurang bagus. Kenapa? Karena kadang tidak ada kaitannya dengan materi pelajaran.
Kalau bagus itu kita membuat apersepsi, termasuk di antara persepsi itu misalnya teka-teki, cerita, menyapa, atau kita mengajak siswa atau mahasiswa menceritakan apa yang dia makan tadi pagi. Misalnya seperti itu ya. Kalau misalnya Anda ingin mengembangkan, ada kelompok yang mengembangkan bahasa mufradat, kosakata, maka tanyalah kosakata yang dimakan tadi pagi. Makanan apa semua yang berkaitan dengan makan pagi. Nah, itu bagian dari persepsi. Bisa juga teka-teki, tapi teka-tekinya jangan di luar konteks. Seperti ini ada di luar konteks. Ada 10 bebek, lalu dikali 2, jadi berapa bebek? Nah, ini pertanyaannya. Ada yang bisa jawab? Teka-teki ada 10 bebek, lalu dikali 2, jadi berapa bebek? 8 Ustaz. Ya, saya kembalikan lagi ya. Yang ini. Oh, sorry. Yang ini. Berapa? 12 Ustaz. Ada yang bilang 8, ada yang bilang 12. 10 Ustaz. Ada yang bilang 10. Jadi sudah 3 jawaban. Ustaz. Ya. Siapa yang bilang 8? Coba. Yang bilang 8 siapa? Silakan. Yang tadi yang bilang 8. Ayo. 8 Ustaz. Yang bilang 10 dulu. Siapa yang bilang tadi 10? Ana Ustaz. 5 atau 10. Bagaimana alasannya? Kan bisa diperlihatkan dulu tadi kata-katanya seperti apa Ustaz? Apa? Saya lupa kata-kata tadi. Ya, jadi kan Ini. kita di sini dia beri fakta kalau ada 10 bebek. Lalu Ya. maksudnya dikali itu karena dinya itu terpisah dengan kali, berarti itu menunjukkan keterangan tempat. Jadi dia hanya memberitahu kalau 2 di antara 10 bebek itu ada di kali. Jadi sebenarnya total bebeknya itu tidak berubah, dia hanya menambahkan 2 dari 10 bebek itu ada di tempat yang berbeda dari bebek yang lainnya mungkin. Baik. Baik. Terima kasih. Syukran. Jazakillah. Yang lain tadi ada mengatakan 8? Halo. Manil Kail Tamania. Manil Kail Samano Battat. Ya, Battatun itu bebek. Ya. Manil Kail Battatun. Manil Kail Samano Battat. Dan tadi ada yang 20. Karena mungkin dikira itu dikali 20 itu kata kerja ya. Ya, jadi kalau hanya satu yang benar 10 atau 20. Tapi yang 8 kenapa bisa sampai ke pemikiran 8? Manil Kail yang 8. Karena ada 10 bebek Ustaz, duanya itu dikali. Seperti itu Ustaz. Karena 2 aja dikali. Tapi pertanyaannya, kan berapa bebek toh? Ya. Jadi, kalau Anda mengatakan 8 bisa jadi benar, kalau Anda mengatakan karena yang di sini 8 bebek yang dikali 2. Tidak jelas pertanyaannya apakah semuanya kan? Ia mengatakan 10 juga benar. Kenapa? Karena 2 diantaranya ada dikali. 8 di sini. Jadi ini sangat-sangat tergantung dari sudut pandang kita. Jadi intinya ini hanya cara menarik adik-adik kita atau peserta didik untuk fokus, dia melupakan apa yang ada di rumah karena dia akan fokus menjawab itu. Ini yang disebut dengan apersepsi. Jadi apersepsi itu adalah salah satu langkah atau strategi untuk menarik fokus atau perhatian siswa atau peserta didik siap belajar. Tapi didahului dengan teka-teki.
Ada yang menggunakan seperti ini apersepsinya, ya. Ada yang menggunakan apersepsi seperti ini. Tetapi terkadang saya akan tunjukkan juga apersepsi yang lain ya. Jadi ini kita sudah lewat ya. Nah, ini. Jadi apersepsi itu menjadi penting karena apa? Karena menit-menit pertama dari proses pembelajaran itu waktu terpenting. Ya, itu yang paling penting sehingga kita perlu menarik perhatian siswa. Jadi ada juga pengajar langsung mengajarkan materi yang diajarkan. Kayak tadi, saya termasuk langsung tadi. Ya, saya langsung memberikan materi tadi. Kenapa? Karena saya ingin memberikan contoh bahwa ini tidak melalui apersepsi tadi waktu pertama membuka kan. Seperti itu. Jadi cirinya itu masuk kelas, memberi salam, kemudian memberi instruksi. Seperti itu. Nah, ada pengajar yang menyampaikan pengalaman terlebih dahulu, mengajak siswa untuk berdiri, membuat game, atau berdialog singkat kayak tadi. Ya kan? Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Usahakan berada di posisi kedua ya. Pengajar yang memulai menyampaikan pengalaman terlebih dahulu. Bisa pengalaman, tapi intinya itu persepsi. Jadi persepsi bisa pengalaman kita ceritakan, terserah. Tapi sebaiknya menurut saya, persepsi yang baik itu yang berkaitan dengan materi kuliah. Ya, tapi itu hanya contoh tadi. Nah, ini adalah teori persepsi, ya kan? Jadi teori persepsi juga itu biasa disebut dengan teori Herbatis ya, karena Frederick Herbart dan William James yang menemukan itu, makanya kan dikatakan persepsi itu sama dengan Herbart ya, teori Herbatism ya. Tetapi dalam riset kadang itu dikatakan persepsi atau kuis-kuis di awal jangan terlalu lama ya, 1, 2, 3 menit cukup. Ada mengatakan itu hanya berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Ada juga yang mengatakan itu sangat berpengaruh terhadap penerimaan siswa di dalam pembelajaran. Ini menarik juga untuk ditulis. Ya, jadi kalian bisa melakukan ini semua. Bahkan sekiranya kalian punya rekaman, Anda juga bisa meneliti para dosen. Siapa dosen yang suka menggunakan persepsi di awal kuliah dan siapa yang tidak, lalu bandingkan. Anda bisa menjadi subjek penelitian, paham dan tidak paham, fokus dan tidak fokus terhadap persepsi yang dilaksanakan oleh dosen. Ya, jadi seperti itu. Anda bisa melakukannya. Ya, jadi ini kan hanya dasar teorinya saja ini ya. Jadi saya tidak perlu tidak perlu bahas ini terlalu detail. Ada banyak dasar-dasar teori persepsi Anda bisa googling ya. Tapi saya ingin tunjukkan bagaimana caranya menggunakan teknologi untuk menarik perhatian siswa melalui kuis-kuis online ya. Ini persepsi yang contohnya ada namanya tandur ya, tandur tumbukan alami ini apa semua Anda bisa baca di persepsi dalam quantum teaching ya. Ini ada juga ambak ya, Hernow ini ya. Jadi Anda bisa melakukan ini. Nah, untuk cerita-cerita sumber-sumber persepsi itu ini banyak ya. Jadi Anda bisa melakukannya di persepsi yang saya katakan tadi ini itu bagian dari pembukaan. Dia berhubungan dengan zona apa itu zona alfa. Zona alfa itu adalah zona di mana pikiran kita siap menerima materi pelajaran. Kalau kita masih ingat kiriman belum datang, ini mau lebaran belum ada baju baru, apakah kita mau luring selama Ramadan ini harus ke kota lagi atau tetap ini. Nah, itu bisa mengganggu. Kalau itu masih ada dalam pikiran kita, itu artinya kita tidak berada zona alfa pada saat kuliah. Tapi ketika kita siap menerima pelajaran, itu namanya zona alfa. Dan salah satu cara yang dilakukan untuk menarik perhatian siswa ke zona alfa itu yang disebut dengan apersepsi, ya, seperti itu. Ini juga saya ini ya, Anda bisa baca ini hanya teorinya saja. Jadi kan ini gelombang alfa ya, ini. Jadi ini gelombang alfa, ini relaks tapi waspada. Kita tenang, waspada, siap menerima. Jadi ini ada latihannya memang, tapi saya tidak latihan di sana ya. Ini hanya bagaimana melihat itu ya, Anda bisa baca di jurnal. Nah, ini ada
cara masuk ke gelombang alfa itu tadi yang katakan. Bagaimana caranya kita masuk di gelombang alfa melalui apersepsi. Jadi buat stimulus khusus pada awal belajar. Ya, kita bercerita. Ya, misalnya kuda ajaib, passwordnya Alhamdulillah dan Bismillah. Kan seperti ini kan? Jadi ini kan misalnya apersepsi tadi dalam bentuk teka-teki toh. Sekarang apersepsi dalam bentuk cerita. Jadi pernah mendengar ceritanya nih kuda ajaib? Tidak. Jadi ceritanya begini. Ada kuda ajaib, dia hanya akan berjalan kalau kita mengatakan Alhamdulillah. Ya toh, dia pasti akan Alhamdulillah, maka dia akan berlari kencang. Tapi kalau kita mengatakan Bismillah, maka dia akan berhenti. Singkat cerita, adalah seorang penunggang kuda, seorang yang ingin meminjam kuda pada temannya. Temannya ini punya kuda ajaib. Maka yang pemilik kuda itu mengatakan, iya, untuk menjalankan kuda ini, Anda harus mengatakan, Alhamdulillah, maka kuda itu akan berjalan. Kalau Anda mengatakan Bismillah, maka dia akan berhenti. Singkat cerita, dipakailah kuda itu sama temannya ini. Maka dia mengatakan, Alhamdulillah. Karena suaranya keras, Alhamdulillah, kudanya agak kencang. Kemudian, dia ingat, oh, untuk menghentikan kuda ini, saya harus mengatakan Bismillah. Maka ketika kuda itu semakin kencang, dia mengatakan Bismillah. Berhentilah kuda itu. Begitu berhenti, karena ini sudah dekat jurang ya, dia berhenti, dia bersyukur, dan dia mengucapkan Alhamdulillah. Apa yang terjadi? Kuda itu jalan lagi, masuk jurang dia. Jadi ini cerita yang dibalik. Jadi, ya, ini bagian dari persepsi dalam bentuk cerita. Bisa seperti itu. Ya. Bisa juga persepsi dalam bentuk pengalaman pribadi. Bisa pengalaman orang lain. Bisa buku-buku humor. Bisa teka-teki. Atau bisa gambar-gambar lucu. Ya, Anda bisa gunakan di ketawa.com ya. Dan macam-macam. Ada banyak yang bisa dilakukan seperti itu ya. Jadi ini sebagian teka-teki yang ini. Tetapi contoh-contoh seperti ini kadang saya kurang setuju. Kenapa? Karena ini seperti cerita lepas yang tidak berhubungan dengan materi kuliah kita. Betul-betul dia hanya untuk seminar, bolehlah. Kalau seminar ya. Kenapa? Karena bisa menarik perhatian peserta untuk itu. Tapi ini adalah beberapa contoh-contoh yang lazim kita temukan di internet, contoh-contoh yang dijadikan persepsi. Nah, ini yang saya kritisi kemudian, kita membuat persepsi tidak dalam bentuk seperti ini. Jadi kita mencoba keluar dari sini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mau keluar dari situ ya, saya ingin tunjukkan contohnya. Kita ubah, ya kan? Oke, kita ubah. Sebentar. Nah, saya ingin tunjukkan sesuatu kepada kalian. Apakah Anda lihat layar saya? Yes. Apabila Anda lihat ini yang di bawah ini ada smart protection SMADAF, Anda lihat ada SMADAF nggak? Nah, ini SMADAF, saya matikan dulu. Ya, kenapa saya matikan ini SMADAF? Karena saya tidak mau menggunakan proteksinya. Ya. Kenapa? Karena kalau saya menggunakan itu tidak jalan, saya punya ini. Misalnya tadi ini apersepsi ya, ini tadi ada apersepsi, ya kan?
di sisi lain, Anda lihat ini yang huruf S yang warna hijau? Yes. Iya. Ya, ini saya aktifkan ini ya, yang huruf S ini kan. Oke, nah ini. Kemudian saya login dulu ya. Ini integrasi. Ini nanti sebentar saya masukkan materinya juga di kalian, termasuk videonya. Di pertemuan ke-9 nanti Anda lihat ya. 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 Jadi sekarang saya ingin membuat persepsi tapi dalam bentuk quiz, ya kan? Sekarang saya membuat begini. Ini contoh apresiasi menggunakan teknologi. Misalnya ini pooling ya. Saya multiple choice. Misalnya begini. Ya begini ya, ini saya bikin ada penilaian. Persepsi. Oke. Nah, ini multi option ya. Jadi ini yang benar yang ini. Oke. Jadi ini multi option, jadi pilihannya lebih dari satu. Oke. Kemudian saya tambahkan di presentasi. Ya. Nah, ini Anda lihat di sebelah kanan di sini akan muncul seperti ini ya. Ini. Akan muncul seperti ini kan? Oke. Sekarang saya mengubah ini, saya menambahkan lagi. Ya kan? Saya menambahkan lagi, create, tapi saya tidak menggunakan multiple choice. Saya menggunakan misalnya word cloud atau open text ya. Saya pakai word cloud misalnya. Kemudian saya menggunakan seperti ini. Tuliskan beberapa fitur RPS, rencana pembelajaran ya, yang Anda masih ingat. Ya. Jadi ini lain ya. Jadi peserta bisa mengirim lebih dari satu. Saya tambahkan. Nah, ini bertambah di sini ya, bertambah slide di sini kan? Oke. Ya. Nah, saya bisa menambahkan lagi misalnya. Ini quiz misalnya ya. Ini. Ya, begini kan? Jadi ini kan jawabannya benar, toh? Ya. Ini 15, kasih misalnya di sini waktunya 20 detik.
Oke, nah ini. Nah, jadi Anda ini sudah ada 3. Jadi ini yang 3-tiganya ini, kalau kita bicara tentang rencana pembelajaran bahasa dan judulnya ini adalah apersepsi, ya. Ini bagian dari apersepsi. Bisa kita langsung seperti ini karena ini berkaitan dengan materi lalu. Oke. Lalu sebentar. Ini saya ya, edit dulu ya. Ya, saya customize dulu sama ubah ke saya ubah passwordnya dulu ya. Ini saya ubah menjadi Arab misalnya ya. Oke. Oke, jadi ini passwordnya adalah Arab. Nah, ini nanti kalau saya mau jalankan, kasih besar ini bukan di sini ya, bukan di slideshow, tapi saya present dengan Slido. Jadi saya tunjukkan seperti ini. Oh, sorry, saya balik dulu ya. Oke, sudah, sebentar saya balik dulu, sorry. Saya balik dulu, saya punya slideshow. Pakai primary monitor ya. Oke, saya ganti. Oke. Nah, Anda sudah lihat di sini ya. Oke. Nah, sekarang ini muncul. Artinya apa? Anda bisa lihat ini kan? Iya, Ustaz. Bisa. Apa yang Anda lihat? Ada fitur rencana pembelajaran semester ya? Ada juga Oke. yang join add. Oke, jadi ada join ini ya, ada join add. Anda bisa mengetik di laptop Anda slido.com, kemudian kata kuncinya Arab. Ya toh? Anda bisa gunakan itu. Oke. Sekarang baru 1 orang yang join. Bisa ditambah. Ini baru 1 orang yang join ya. Silakan dulu join dulu. Baru 2 yang join. Ya. Ini baru 2, yang lain mana? Kalau begitu saya balik dulu slide-nya supaya ketahuan siapa yang join, siapa yang tidak. Supaya bisa sekaligus jadi absen ya. Ya, jadi saya ulangi dulu ya. Oke. Ya. Jadi silakan join dan masukkan namanya kan. Tuliskan namanya supaya kelihatan siapa yang hadir, siapa yang tidak. Sekaligus jadi absen bagi kami. Oke. Ya.
Ini baru 12 ya. Baru 6. Oke. 18, ya baru 19. Yang ikut ya, ini baru 20. Oke. 21. Baik, 21 yang tercatat sekarang ya. Nah, ini silakan dijawab. Itu waktunya jalan ya, 16 detik. Oke. Jadi ada mengatakan salah, yang benar itu adalah ini ya. Jadi ini contohnya, jadi 16 yang menjawab dari 23 yang hadir. Jadi ada 23 yang hadir ya, itu sebentar bisa kita lihat siapa yang hadir. Nah, Anda lihat ini, jadi ini sekaligus jadi absen. Nah, ini siapa yang paling cepat? Nah, ada Bagas, seperti itu kan. Jadi ini bagian dari persepsi. Nah, kalau ini silahkan, ini baru 2 yang memilih. Ya, ini baru 3. Baru 7. 9. Ya. Ada 12, 14, ada 16. Oke. Ada 22, baik. Jadi, ini ya. Jadi bukan persepsi ya. Ada menjawab persepsi. Ya, jadi kalau kita bicara fitur rencana pelajaran semester ya, SUCPMK, bentuk dan metode pembelajaran, penilaian, itu yang ada di kolom-kolom yang dipelajari pekan lalu. Ya, itu adalah fitur-fitur rencana pembelajaran semester. Bisa juga dalam bentuk seperti begini. Tuliskan bisa lebih dari 1 beberapa fitur RPS yang masih Anda ingat. Tadi sudah ada 3 diantaranya. Silakan Anda tulis. Bukan Arab itu passwordnya ya. Pasti ada yang salah masuk ini. Jadi Anda bisa menuliskannya, tadi sudah ada. Ya. Jadi Yanatullah, bukan Yanatullah yang dimasukkan ya. Nah, ini ada CPMK, salah satu di antaranya. Ada indikator ya, ada. Jadi bisa seperti ini juga. Oke. Nah, yang besar, ya. Jadi ini baru 12. Oke. Oke. Jadi kalau saya lanjut, inilah yang disebut bagian dari persiapan, bagian dari pendahuluan. Yang tadi yang kita bicara tentang persepsi, ya. Jadi ini bagian dari pendahuluan tadi yang kita bicara, itu tadi persepsi yang di sini ya, ini. Ya. Jadi dia berada di posisi ini. Zona alfa, warmer, pretest, ini semua masuk di persepsi ini. Bagian ini. Ini tadi kita lakukan. Nah, itu tadi saya katakan bahwasanya persepsi bisa dalam bentuk teka-teki, bisa dalam bentuk cerita, tapi usahakan yang berkaitan dengan topik atau materi yang kita ajarkan. Dan bisa menggunakan fasilitas seperti itu. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Ya, Ustaz. Ada pertanyaan sampai di sini? Apa nih Ustaz, izin bertanya? Ya. Itu yang kayak aplikasinya itu Ustaz, yang kayak Slido tadi, itu gimana caranya dimasukkan ke PowerPoint Ustaz? Nah, ini yang saya mau masukkan di ya, yang saya mau tunjukkan sama kalian. Yang lain selain itu, ada pertanyaan?
Afwan Ustadz, yang Ah, Slido itu dia berbayar atau gratis ya Ustadz? Kalau kita yang jadi ininya, yang kayak Ustadz. ada yang berbayar, ada yang gratis. Kebetulan sekarang ini lagi habis saya punya yang Slido. Yang masih tersisa pembayaran saya sekarang adalah yang di Kahoot. Ya, ini saya mau kasih masuk di apa namanya? Saya kasih masuk dulu. Saya kasih masuk di sekolah dulu untuk kita ya. Bentar. Sebentar ya, mohon maaf. Saya kasih masuk dulu di apa? Materinya di sekolah. Kategori video pembelajaran ini oke. Afwan Ustadz, izin Ya, bertanya Ustadz. sebentar. Ya, silakan sambil saya siapkan dulu ini ya. Ya, Ini Afwan saya Ustadz. masukkan di. Ya, silakan lanjut, Nak. Ya, saya nggak tahu Ustadz apa ini pertanyaan saya berkaitan dengan pembelajaran hari ini atau tidak, tapi berbicara tentang strategi pembelajaran ini, apa bisa diterapkan di semua usia? Nah, kalau saya misal diterapkan di uh, mengajar orang tua misalnya yang sudah berusia, ini kan saya belum menemukan metode-metode yang sesuai untuk pengajaran orang-orang yang sudah berumur. Oke, sebentar. Jafir, ada Jafir di sini kah? Jafir, Iya Ustadz. aina anta? Iya Ustadz. Jafir, kemudian kemarin siapa yang hari di Masjid Asman ya? Iya Ustadz. Sama Mana Jafir, Bang? Bagas. Yang di fil masjid. Ada juga Bagas kan? Iya Ustadz. Yang di Masjid Al-Falah. Iya. Nah, itu orang dewasa loh. Yang saya juga main Slido toh. Iya Ustadz. Ya, jadi bisa digunakan orang dewasa. Jadi kan begini. Sebentar, saya kasih masuk dulu ya. Saya masukkan dulu materinya supaya Anda bisa lihat. Oke. Nah, saya sudah kasih masuk. Anda bisa lihat sekarang di pertemuan ke-9 ya. Ini kan sudah masuk tuh ini. Cara membuat ini Anda bisa ini ya, sebentar. Tapi saya masih mau tambah. Tambahannya itu ada di sini. Sebentar dulu. Berarti ini pembelajaran. Oke. Ini yang saya mau kasih masuk. Aplikasi pendukung media pembelajaran. Ya, jadi kami di dosen seperti ini caranya mengatur untuk kalau mau mengajar kalian ya, mengaturnya di sekolah seperti ini. Mengerti? Saya kasih masuk. Ya, kalau dari sini baru kami mengatur di alur pembelajaran. Ya. Oke.
Ya, ini. Ini kadang apa tadi krisis ya? Krisis Mentimeter, Flickr, Slido. Ya. Sabar ya, ini. Kemudian ini. Ya, ini sekarang Anda bisa lihat ya, jadi ada video bagaimana membuat tadi terintegrasi ya. Di sini ada Kahoot. Ya, ini Kahoot. Ini sebenarnya kami sudah ajarkan dan ini ada tugas mahasiswa yang saya suruh membuat materinya. Jadi saya tidak perlu lagi membuatnya karena sudah ada di sini. Jadi ini adalah sebagian yang Anda bisa lihat, bisa dijadikan aplikasi. Jadi bagaimana mengintegrasikan ini di PowerPoint ada di sini. Nanti Anda nonton ya. Jadi kalau ada masalah, kita bisa bahas pekan depan. Oke? Nah sekarang, ini kalau Anda masuk di YouTube, ini kan videonya hanya beberapa detik saja ini ya. Hanya 6 detik. Oke? One Ustadz, Ya. tidak kelihatan. Oh, sorry. Salah. Saya salah screen. Yang kelihatan ini ya? Sudah ya? Iya, sudah. Oke, ya, ini ya. Jadi di sini di pertemuan ke-9 ini, ya, kalau Anda lihat pertemuan ke-9 ya, ada ini, ada bagaimana membuat live polling. Kemudian di bagian bawah di sini ada beberapa yang saya siapin di sini ya, yang di bagian penugasan terstruktur. Anda bisa lihat di sini ya, ini yang ada, kemudian ini juga ada, oke? Jadi Anda bisa lihat seperti itu, ya. Jadi ini sudah ada ya. Nah ini kita akan diskusi sekarang, ya. Jadi seperti biasa, ya. Oke, sorry, mohon maaf. Nah, seperti biasa, kita kembali ke menu forum, ya. Kemudian kalian masuk di kelompok masing-masing. Lalu apa yang akan dilakukan di sini adalah menonton video tadi. Jadi setiap kelompok menonton video tadi yang kita siapin di alur pembelajaran ke-9. Kemudian mencoba mengaplikasikan di PowerPoint-nya. Jadi saya akan buka ini sekitar 15 menit, karena itu kan cuma 6 menit menontonnya. Jadi ada waktu sekitar 9 menit untuk Anda praktik, kemudian kita akan lihat. Jadi kita berharap masing-masing kelompok ini ada yang menggunakan laptopnya dan mencoba menggunakan Slido. Slido saja dulu ya, baru yang lain-lain. Oke? Jadi sekarang saya buka breakout room, seperti biasa 4. Silakan masuk di grupnya masing-masing, lalu menonton video itu, ya, menonton video tadi, baru mencoba diintegrasikan Slido dengan PowerPoint
pada salah satu laptop di grup masing-masing, di kelompok masing-masing. Oke, sekarang saya buka, waktunya adalah 15 menit, jadi silakan menggunakan itu ya. Sekarang bergabung di kelompoknya masing-masing. Ini ada Dita Suci yang tidak pakai ini ya. Belum ada nomornya di depan namanya. Dita Sabrilla Suci Alawiyah dengan Yes. ya. Silakan masuk di kelompoknya masing-masing dan diberikan angka di depan namanya. Saya dengan Ustaz Supa akan memantau kalian. Lutfi, Nurfauzi, Yanatullah, Jafir, Intan, Mustafa. Afwan Ustadz, nggak muncul breakout room-nya saya Ustadz. Oh, itu artinya Yanatullah nanti bisa upgrade Zoom-nya ya. Sekarang silakan. Kalian pakai laptop tidak? Yes, of course. Halo. Kalau saya pakai laptopnya, Bisa. Menonton video dulu ya. Oh, Jafir juga kelompok 3. Mantap. Coba yang pakai laptop kalau mau install share screen kayak Me. It's me. Tidak kedengaran suara Jafir. Me. Ya, يلا. تفضل. Langsung saja kayaknya ke Slido. Slider. apps.sci.do. No, slide.do. Apa? Apa anunya? Apa tadi? Websitenya? Slido, tulis saja SLIDO. Oh, Slider. Slider. Bukan slido.com. Ya itu deh. Slido.com. Kita buat atau join? Terus langsung ke bawah. Nah, ke bawah saja dulu. Ada PowerPoint di situ. Itu. Ada PowerPoint. PowerPoint-nya untuk Windows ya, tidak bisa Kak install lagi. Oh. Alat for Windows 151 MB. Bisa pakai Google Slides di sini. Jadi enak. Ada live videos YouTube.
Lama Jafir. Oh, lagi jalan, lagi jalan. Bagas, mau lihat tidak yang Ade Armando? Iya, yang digerobok, digebuk sama Mas. Itu dosen kan, yang ku baca itu. Iya, Dosen UI. komunikasi. Tapi UI. YouTuber ki juga. Ada Karena cuma YouTubernya YouTuber itu sih, kayak buzzer begitu dia. jengkel ke orang lihat ke YouTube. Itu dia kan. Kasiannya kok dong. Namanya laptopmu Jafir. Oke, 71%. Tidak ada baterainya laptopmu. Lama Mi. Astagfirullah. Slide down. Oh my god. Nggak bisa, kayaknya harus ganti laptop dulu ini. Tidak bisa laptopmu. Windows 7 saya. Adalah. Astaga, harus Windows berapa? Windows 10 10 pas. minimal. Beli laptop baru sana. Tunggu dulu. Challenge. Laptopnya yang lain kalau ada. Bahasanya. Langsung. Tidak bisa gitu ya. Karena masih Jafir. Oh. Bisa langsung klik kanan. Coba klik kanan itu Slido. Tidak bisa Windows 7, Ustaz. Oh, dari Windows 7 ada teman yang tidak pakai Windows 7, memang Windows 7 tidak bisa. Dia 8 ke atas. MacBook juga tidak bisa, Ustaz. Iya. Di sini cuma tidak ada yang pakai laptop lain? Ada saya Ustaz, tapi tidak bisa share screen ini. Karena Matikan Kiano, Jafir. I'm sorry.
Ya, Sudah bisa itu ya Kak. Seperti ini. ya itu kan sudah jalan ya. Ya, jadi dibuat 3 ya. Dibuat karena kan kalau free ke maksimal 3 toh. Iya. Allow. Satu aja jawabannya. Bagaimana tadi tuh yang open text soalnya? Mungkin yang cloud itu. Belum dicontohkan kalau open text. Oh, Ya, ini yang kayak itu menti.com yang banyak tulisannya di layar itu yang besar kecil. oh. Hmm. Apa namanya? Istilahnya apa? Yang di sini dikasih jawaban yang bukan Tidak ada. jawabannya. Tidak ada jawabannya di sini karena kayak menti itu. Gimana? Yang siapa yang jawabannya yang paling banyak tulisannya itu yang lebih besar. Jadi tidak ada, bukan kayak pilihan yang mana benar yang mana salah. Atau bisa jadi ganti pertanyaannya kalau mau yang ada jawabannya. Oh, kukira dikasihkan jawaban baru mereka yang pilih di dalam tanda kurung itu. Tidak seperti itu kah? Jadi ini workload dia kayak soal esai terus dijawab sendiri dari pikirannya yang penjawab seperti itu. Oh, berarti itu yang open text itu. Open text yang tadi. Copy paste anunya soalnya. Bukan? Yang open text. Ini, kukira tadi bilang belum dipelajarin. Tapi begitu yang jenis soalnya, yang ini. Nah,
Nah, kalau misalnya dikasih masuk jawabannya di sini, masukku pilihannya kalau dikasih masuk di sini, dikasihkan di jawaban yang bukan jawabannya. Maksudnya ada pilihan salahnya. Atau bagaimana? Maksudnya pilihan ganda. Gimana sih masukku? Aduh. Di sini Kayak, ada kuis, ada ranking. ya kan tadi ini yang pilihan ganda. Aha. Maksudku yang pilihan ganda itu pasti ada pilihannya. Tapi ada juga kuliah tadi yang Ustadz, nah kasih pilihan dalam kurung. Terus nanti orang yang ketik Oh, di jawabannya. Ayo, iya. dilihat gak tadi tuh? Hmm. Gimana ya? Kalau ini kayaknya bukan open text deh. Kalau pilihan-pilihan begini yang word cloud kayaknya. Kalau open text itu kayak essay, jawabannya bebas. Jawabannya bebas berarti tidak ada pilihannya seperti ini kan? Dari pikirannya di mereka nanti yang mereka tulis. Oke. Terus Apa pada tadi itu yang ranking-ranking? ini rating kan? Yang ini Kak dimaksud ranking. Iya, Bukan yang rating. tadi kayaknya ada urutan tuh. Urutan Ada satu lagi yang namanya ranking. Oh, ada Kak. Oh, ini. Oh, itu. Kalau ini rating apa? Mungkin sama aja cuman di rating apakah ini benar atau salah. Udah tahu. Oh, ya kemungkinan. Berarti Kak. Oh, mungkin. Coba mi dulu. Oh, harus dikit. Ya, pantas. Tinggal, Bagian bawah. maksudnya? Geser ke bawah. Itu create new interaction. Oh, ini. Aduh, mana yang tadi itu? Ini yang tadi. Astagfirullah. Sudah kapan mau copy paste? Coba langsung copy paste. Benar. Nah, tuh. Harus 3. Maksimal 3. Oh, 3 Ji. Ya. Terus bagaimana mini? Oh, present with. Coba iya present. Mana nih?
Pencet Slido-nya. Hah? Ini? Tidak kelihatan. Mana? Maksudnya? Oh, kamu share screenmu kayaknya share screen yang full screen, yang desktop. Coba. Oh, bentar-bentar. Oke, bentar. Mana sih? Mana nih? Kalau sekarang? Itu. Coba. Kuan. Gimana caranya yang ini? Kenapa nggak bisa berpindah ini? Kan di sini, dari sini terus present slider. Halo, apa tadi kodenya? Ini. 9 Itu. 963. Tapi Mungkin langsung saja next kalau mau pindah. belum ada jawab, Pi. Ada, Mi. Ah? Nggak, pencet next baru kelihatan jawabannya. Oh. Oh, gitu. Yeay, benar. 2 orang jagain Javir. Ini. Ya, minat mengikuti pelajaran awal. Wis. Saya 9 Javir. Aish. Mana nih? Lagi 4. Ada 3 orang. Yang satu lagi. Kenapa nggak bisa? Ini. Next. 5, 4, 3, 2. Khobar kan. Mas Afisar kayak Bagas? Apa di pundakmu itu? Bantal, Ustaz. Nah, bisa ada. Oh, Iya. Jafir, anta sakin, anta taskunu fi ulul albabnya Ustaz Yusri kah? Iya, Ustaz. Man minkum yaskununa hunak. Anta kasalik Bagas? Tastarik fi tahfiz Ustaz No, Yusri? tidak Ustaz. Walakin anta limasa anta mawjud fi Masjid Al-Falah? Lianna Jafir akhbaruni. Oh, Jafar lasi akhbarak. Iya. Oh, jamil. 6. Siapa yang sudah selesai mengintegrasikan dari 4 kelompok ini? Sudah mencoba? Sudah terintegrasi dan ada soal? Ada? 3. Kelompok 3. Oke, coba kelompok 3. Nah, Firqatus Salitsah hadir. Hadir. Ya, maksudnya tampilkan hadir, maksudnya tampilkan. Oh, ini Ustaz. Ya. Coba aktifkan. Aktifkan shadow-nya. Ya. Nah, kenapa tidak muncul? Karena share screen yang keliru. Ulangi dulu. Iya. Share screen-nya yang warna biru ya, bukan share screen file-nya. Itu 0 saja. Oke, enggak apa-apa.
Ya, ini Anda lihat di atas ya. وعلامة رفعه ضمة. Yay. Ya, oke, ini sudah jalan ya. Nah, slide berikutnya. Oke, slide berikutnya. Ya, oke. Syukran. Kelompok 2. Selain kelompok 3, kelompok 4 berhasil nggak? Sudah 2 orang, Ustaz. Sudah 3 Sudah orang. selesai di-download, Ustaz. Oke, jadi intinya bahwa di pertemuan ke-9 itu ya, selain Slido, Anda bisa menggunakan Kahoot ya. Yang free saja, yang free ya. Tidak usah berbayar, ya kan? Maksudnya tidak usah yang berbayar Kahoot-nya ya. Yang free saja Anda bisa gunakan. Karena kalau yang yang berbayar itu kan, yang berbayar itu harganya lumayan mahal itu ya. Saya cek harganya dulu ya. Belum. Ya. Ini saya punya masih berakhir nanti di September ya. Itu harganya segini. Ya, jadi dikali 15.000 1 tahun ya. Ya, 1,8 juta ya. Nggak usah berbayar. Jadi ini saya punya, nggak usah berbayar. Cukup yang ini, yang apa namanya, yang free saja. Tapi setidaknya yang paling enak integrasinya itu adalah Slido. Karena saya sudah coba semua ini. Berikutnya itu Mentimeter. Jadi Slido, Mentimeter itu bersaing kalau kita integrasikan dengan PowerPoint. Nah, ini yang saya katakan aplikasi salah satunya yang bisa kita integrasikan lalu kita gunakan sebagai bagian dari persepsi. Tetapi ingat, Kahoot, Slido itu semua harus kuat internetnya, baik siswa dan peserta didik, ya, baik guru atau pendidik atau dosen dengan mahasiswa semua harus kuat jaringannya. Ada Flickr, Flickr itu hanya guru atau dosen yang bagus jaringannya, anak-anak hanya dibagikan kertas. Ya, oke. Tugas kalian adalah semua kelompok mencoba Mentimeter, mencoba Kahoot, mencoba Flickr, dan panduannya sudah disiapkan. Ini bagian dari pendahuluan Anda, ya. Jadi semua kelompok mendiskusikan itu, dan pekan depan kita akan demo ini saja untuk materi kita pekan depan. Kita akan demo di bagian sini, ya. Nanti 2 pekan depan baru kita masuk di materi bagaimana menyajikan dan aplikasi yang digunakan untuk menyajikan. Nanti berikutnya kita akan berkaitan dengan bagaimana di penutup memberikan penilaian dan memilih aplikasi online untuk menilai. Jadi ada urutan-urutan seperti itu ya. Nah, setelah itu kalian akan mandiri membuat video di mana semua itu harus lengkap. Ustaz Supa ada tambahan barangkali? Sudah, halas. Oke, halas. Oke, nah, syukran. Jadi kami di sini selalu bertiga ya. Jadi ini namanya tim teaching, kami bertiga, saya sebagai koordinator,
Ya, kebetulan karena saya koordinator, saya lah yang banyak bicara, tapi kalau saya tidak ada, insya Allah Ustaz Supa dan Ustaz Sulaiman yang mengambil posisi itu. Naktafi bihadza wa insya Allah naltaqi fi usbu'il qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Wan.